Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda menyatakan perang kepada Kesultanan Aceh. Mereka mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceremen di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Haller dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Haller saat itu membawa 3.193 tentara, 168 diantaranya para perwira. Namun, peperangan pertama dimenangkan oleh pihak Kesultanan Aceh, di mana dalam peristiwa tersebut tewasnya Jenderal Johan Herman Rudolf Haller yang merupakan jenderal besar Belanda akibat ditembak dengan menggunakan senapan oleh seorang pasukan perang Kesultanan Aceh, yang kemudian diabadikan tempat tertembaknya pada sebuah monumen kecil di bawah pohon kelempang yang berada di dekat pintu masuk sebelah utara Masjid Raya Baitur Rahman. Sebagai markas perang dan benteng pertahanan rakyat Aceh, pada saat itu Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai tempat bagi seluruh pasukan perang Kesultanan Aceh berkumpul untuk menyusun strategi dan taktik perang. Sejarah mencatat bahwa pahlawan-pahlawan nasional Aceh seperti Tengku Umar dan Cut Nyadin turut serta mengambil andil dalam mempertahankan Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman terbakar habis pada agresi tentara Belanda kedua pada tanggal 10 April bulan Safar 1873 Masehi yang dipimpin oleh Jenderal Van Stiepen. Tindakan Belanda yang membakar Masjid Raya Baitur Rahman yang merupakan masjid kebanggaan milik Kesultanan Aceh Darussalam inilah yang membuat rakyat Aceh murka sehingga melakukan perlawanan yang semakin hebat untuk mengusir Belanda dari Kesultanan Aceh. Pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman yang dilakukan oleh pihak Belanda ini membuat salah seorang putri terbaik yaitu Cut Nyadin sangat marah dan berteriak dengan lantang tepat di depan Masjid Raya Baitur Rahman yang sedang terbakar, sambil membangkitkan semangat jihad fisabilillah bangsa Aceh. Wahai sekalian mukmin yang bernama orang Aceh, lihatlah, saksikan sendiri dengan matamu. Masjid kita dibakarnya. Mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatmu beribadah dibinasakan. Nama Allah dikirmakannya. Camkan itu, janganlah kita melupakan budi si kafir yang serupa itu. Masih adakah orang Aceh yang suka mengampuni dosa si kafir yang serupa itu? Masih adakah orang Aceh yang suka menjadi budak kafir? Kata Cut Nyadin. 4 tahun setelah Masjid Raya Baitur Rahman itu terbakar, pada pertengahan Safar bulan Maret 1877 Masehi, dengan mengulangi janji Jenderal Van Stiepen dan sebagai perminta maaf juga untuk meredam kemarahan rakyat Aceh, maka Gubernur Jenderal Van Leesberger menyatakan akan membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang telah dibakar itu. Kerajaan Belanda membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman pada saat Sultan Muhammad Daud Shah Johan berdaulat masih bertatah sebagai Sultan Aceh yang terakhir. Pernyataan ini diumumkan setelah diadakan permusyawaratan dengan kepala-kepala negeri di sekitar kota Banda Aceh, di mana disimpulkan bahwa pengaruh masjid sangat besar kesannya bagi rakyat Aceh yang 100% beragama Islam.
Janji tersebut dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Karel van der Heijden selaku Gubernur Militer Aceh pada waktu itu, dan tepat pada hari Kamis 13 Syawal atau disebut dengan 9 Oktober 1879 diletakkan batu pertama yang diwakili oleh Tengku Khalil Malikul Adil. Masjid Raya Baitur Rahman ini selesai dibangun kembali pada tahun 1299 dengan hanya memiliki satu kubah. Pada tahun 1935, Masjid Raya Baitur Rahman diperluas bagian kanan dan kirinya dengan tambahan 2 kubah. Perluasan ini dikerjakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum dengan biaya sebanyak 35.000 gulden dengan pimpinan proyek Insinyur Muhammad Thohir dan selesai dikerjakan pada akhir tahun 1936. Pada tahun 1991 sampai 1993, Masjid Raya Baitur Rahman melaksanakan perluasan kembali yang disponsori oleh Gubernur Dr. Ibrahim Hasan yang meliputi halaman depan dan belakang serta masjidnya itu sendiri. Bagian masjid yang diperluas meliputi bagian lantai masjid, tempat salat, perpustakaan, ruang tamu, ruang perkantoran, aula dan tempat wudhu. Sedangkan perluasan halaman meliputi taman dan tempat parkir serta sebuah menara utama dan 2 buah minaret. Sehingga luas ruangan dalam masjid menjadi 4.760 meter persegi, berlantai marmer buatan Italia, jenis secara dengan ukuran 60 kali 120 cm dan dapat menampung 9.000 jamaah. Dengan perluasan tersebut, Masjid Raya Baitur Rahman sekarang memiliki 7 kubah dan 4 menara dan 1 menara induk. Dari masa ke masa, masjid ini telah berkembang pesat baik ditinjau dari segi arsitektur maupun kegiatan kemasyarakatan. Sesuai dengan perkembangan, luas area Masjid Raya Baitur Rahman lebih kurang 4 hektar. Di dalamnya terdapat sebuah kolam, menara induk, dan bagian halaman lainnya ditumbuhi rumput yang ditata dengan rapi dan indah dikelilingi taman dan pohon hias. Saat bencana tsunami meluluh lantakan Tanah Rincong Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, Masjid Raya Baitur Rahman masih tetap berdiri dengan megah. Ombak tsunami yang mulai membasahi bumi Aceh sungguh tak mampu menghancurkan rumah Allah ini. Pada saat itu, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi tempat bagi rakyat Aceh berlindung, juga sebagai tempat evakuasi jenazah para korban tsunami yang bergelimpangan. Setelah melewati berbagai peristiwa-peristiwa bersejarah, sampai saat ini Masjid Raya Baitur Rahman masih tetap berdiri kokoh sebagai simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme. Itulah sejarah berdirinya Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Dan jangan lupa komen, like juga ya. Bagi kalian yang belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, biar saya tambah semangat membuat videonya. Dan yang sudah di-subscribe, makasih ya udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.